Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini, yang bakal nge-spoilerin kalian soal seputar anime, manga, dan juga novel. Dan yang kali ini mau gue spoilerin jelas lah ya, Nageki no Bore lagi. Ya, sesuai sama requestan kalian yang minta gue untuk membahas teman-teman partinya Cray Andre yang pada jadi monster karena ya Cray sendiri, walaupun ya Cray nggak sadar kalau dia yang berubah teman-temannya jadi monster itu. Tapi ya perlu gue ingatkan, apa yang gue bahas kali ini itu berdasarkan novelnya, bukan manga ataupun animenya. Ingat ya, novelnya. Oke? Nah, kalau buat Cray Andre sendiri gue nggak perlu bahas lagi karena ya gue udah bahas dia di video sebelumnya. Dan kalau lo belum nonton, silakan ya tonton aja tuh video sebelumnya pas gue membahas soal kekuatan dari Cray Andre. Jadi ya sekarang kita langsung bahas soal Lee Smart, teman masa kecil Cray yang bucin banget ke Cray yang jadi monster gara-gara Cray gitu kan, walaupun ya secara nggak langsung. Nah, kita semua tahu lah ya kalau Lee ini kan murid dari seorang petualang dengan job thief yang memiliki nama Stifled Shadow atau Zetsu A. Dan setelah Lee selesai dalam pelatihannya dan melampaui gurunya itu, nama gurunya itu ya diwariskan ke Lee. Jadi ya Lee itu generasi kedua lah. Tapi apa lu semua tahu kalau Lee berlatih di bawah bimbingan Stifled Shadow itu atas perintahnya Cray, yang sebenarnya sih pas itu ya Cray asal nyeplos aja gitu loh. Dan Lee mikir kalau oh ini ujian dari Cray yang harus dia lewati dan dia harus memasuki Akademi Thief. Dan selain latihannya sama Stifled Shadow, Lee juga mikir kalau melatih Tino adalah ujian yang diberikan Cray ke dia, yang padahal ya Cray cuma malas aja gitu loh melatih Tino secara langsung, makanya dia ngasih Tino ke Liz buat diajarin gitu. Lagian ya secara spesifik emang bakatnya Tino itu sama kayak Liz, makanya ya Cray ngasih Tino ke Liz. Nah, Liz ini kalau lo perhatiin sepanjang cerita itu jarang banget kan dapat misi kelompok. Pasti Cray ngasih misi solo terus ke Liz, dan itu dikarenakan Liz tipe orang yang nggak bisa bekerja sama. Dan di masa lalu ada suatu kejadian di mana Cray memberikan Liz suatu misi kelompok bareng sama anggota klan yang lain. Tapi yang terjadi, Liz itu malah merusak formasi dan komposisi tim. Ya emang mereka itu udah menang, cuma ya yang lain malah jadi terluka parah gara-gara tindakan Liz yang bisa dibilang egois lah ya. Makanya sejak kejadian itu, Cray nggak pernah mengirim Liz buat misi berkelompok lagi gitu, selain sama member Graving Soul. Karena ya koneksinya Liz ke situ doang tuh koneknya. Walaupun ya Cray tahu Liz kayak gitu karena ya pede banget sama kekuatannya. Bahkan ya dikatakan Liz itu ya salah satu dari adventure terkuat karena ya Liz masih bisa berkembang lebih jauh lagi, mengingat usia Liz ini masih 20 tahun gitu loh, tapi dia udah ada di level 6, maksudnya udah jadi adventure level 6. Dan walaupun Liz nggak mau bekerja sama, sebenarnya dia itu punya kepekaan yang cukup tinggi gitu loh sama lingkungan sekitar. Tapi dia bodo amat aja udah, dan itu dibuktikan di berbagai situasi. Kayak Liz yang tahu orang sekitarnya ini lebih lemah dari dia juga tahu kalau dia lagi diintilin sama seseorang, atau ya dia tahu kalau tindakannya itu bisa membuat orang lain terluka, tapi ya dia bodo amat. Dan Liz mikir ya itu salah mereka sendiri menjadi lemah, gue mau bergerak sesuai dengan keinginan gue aja. Nah, kita semua tahu lah ya kalau Liz itu kuat dan barbar banget. Dan barbarnya Liz itu dikarenakan kondisi tubuhnya Liz yang kalau Liz pakai kekuatan penuhnya, ya dia bakal ngerasain adrenalin yang tinggi banget dan suhu tubuhnya itu bakal naik drastis. Bahkan ya sampai ada yang bilang kalau Liz itu kayak punya bara api di dalam tubuhnya. Dan sebagai adventure dengan job thief, udah pasti dong yang paling unggul dari Liz adalah kecepatannya. Yang saking cepatnya Liz, gerakannya ya udah kayak teleport instan aja. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Liz nggak pernah menggunakan artefak tipe defense untuk memperkuat pertahanannya. Tapi ya itu bukan berarti Liz nggak ada defense sama sekali ya. Ketahanan fisiknya Liz itu ada di atas rata-rata. Contohnya ya peluru machine gun aja nggak ada damage-nya sama sekali ke Liz. Bahkan ya Liz bisa nangkap semua peluru itu pakai tangan kosong gitu loh. Dan itu berkat ketahanan fisik dan juga kecepatan tangannya Liz. Tapi ya bukan itu pertahanan utama yang dimiliki oleh Liz. Pertahanan utama yang dimiliki Liz itu adalah dodge dan meminimalisir damage yang dia terima dengan kecepatan yang di luar nalar. Tapi ya walau begitu, Liz sebenarnya masih punya kekurangan nih, karena ya kecepatannya yang di luar nalar itu menyebabkan ya keseimbangan tubuhnya Liz jelek banget, nggak balance gitu lah kalau dia menggunakan kecepatan penuhnya. Cuma ya nanti itu bakal ditutup sama artefak yang dikasih sama Cray yang membuat Liz bisa bergerak dengan bebas tanpa memikirkan keseimbangan tubuhnya lagi. Dan selain masalah keseimbangan tubuhnya, Liz itu juga punya masalah nih dalam serangannya yang tidak terlalu kuat. Makanya ya musuhnya Liz pasti mikir, oh kuatin defense aja nih biar serangan Liz nggak guna. Jadi percuma kalau cepat tapi nggak ngasih damage sama sekali kan. Ya nggak salah sih pikiran kayak gitu sebelum Liz memiliki artefak. Tapi kalau sekarang
Ya beda cerita karena Liz itu punya Apex Root, sepatu yang selalu dipakai sama Liz dan itu bukan sembarang sepatu. Karena sepatu yang dipakai Liz adalah artefak kelas atas yang meningkatkan kekuatan kakinya Liz. Ingat ya, kekuatan kaki. Jadi bukan cuma tendangan Liz aja nih yang diperkuat, tapi kecepatan, kelincahan, keseimbangan, ya intinya semua otot dan saraf kakinya Liz itu dapat buff yang gila banget lah. Apalagi kalau lu sadar ya, selama ini Liz itu seorang martial arts nih, atau ya lebih tepatnya sih bela diri yang dipakai itu taekwondo. Karena ya kalau lu perhatiin gerakannya Liz ya gerakan-gerakan taekwondo gitu lah. Ya emang Liz juga bisa pakai dagger atau hand to hand combat, tapi ya yang paling sering Liz pakai dan yang Liz suka ya tendangan gitu. Dia lebih suka nendangin musuh aja. Dan ya cuma modal dari kekuatan fisiknya gitu loh yang gue sebutin tadi, Liz ya bisa membunuh boss dungeon level 4 atau 5 dalam satu kali serangan. Tapi sayangnya Liz itu nggak punya bakat dalam sihir, jangankan bakat gitu. Energi sihir dan regen energi sihirnya Liz saja masuk ke kategori manusia normal gitu. Yang emang Liz ada di atas Cry gitu dalam hal itu. Karena ya Liz masih bisa ngecas artefaknya sendiri pakai energi sihir yang dia punya. Tapi itu tidak cukup untuk menggunakan sihir, karena buat menggunakan sihir nggak cuma butuh energi sihir, regen energi sihir, tapi juga butuh bakat. Jadi menggunakan sihir itu nggak bisa sembarangan, cuma orang-orang berbakat aja yang bisa menggunakan sihir. Nah sekarang kita bahas member kedua dari Grieving Souls, yaitu Citri Smart, adik dari Liz dan juga ya punya bakat yang berkebalikan dari Liz. Dan selain bakat, Citri sama Liz juga punya sifat yang berkebalikan gitulah pas kecil. Karena ya kalau Liz dari dulu kan emang punya sifat extrovert gitu, sedangkan Citri udah introvert, pemalu lagi gitu loh. Dan iya dia bener-bener nggak bisa berinteraksi sama orang lain gitu loh. Bahkan ke keluarganya sendiri aja Citri kayak malu-malu gitu. Tapi ya kalau lu lihat sekarang kan sifatnya Citri udah beda banget gitu loh. Dia licik dan bakal ngelakuin segala cara demi tujuannya tercapai. Dan ya emang dia masih introvert, tapi ya at least Citri udah nggak pemalu lagi, karena introvert masih manusiawi gitu. Kalau pemalu ya sebisa mungkin sifat pemalu itu dihilangkan gitu ya. Nah perubahan sifat Citri yang 180 derajat itu dikarenakan Cry. Yang pas kecil Cry itu suka ngomong introvert boleh, nggak ada salahnya introvert, tapi pemalu jangan. Ya kira-kira omongannya Cry begitu, yang mana ya itu mendorong Citri keluar dari zona nyamannya. Cuma sayangnya Citri kan nggak punya bakat tempur nih kayak teman-temannya gitu. Makanya ya dia minder dan ngerasa kalau dia itu cuma beban aja gitu loh di partinya itu. Dan disinilah titik dimana Cry merubah Citri jadi alkemis gila. Walaupun ya Cry nggak sadar sama itu, tapi Cry tahu nih kalau Citri punya bakat alkemis. Makanya ya dia mendorong Citri buat jadi alkemis, karena Citri kan suka baca. Apalagi Cry juga ngasih buku alkemis gitulah yang sampai sekarang masih jadi pedomannya Citri. Karena buku yang dikasih sama Cry berisi berbagai racikan potion yang gila banget. Yang karena buku itulah Citri jadi alkemis nomor 1 di kerajaan, yang bisa dibilang ya jadi salah satu orang terkaya juga gitu loh di kerajaan. Jangankan 1M, 1T aja dia punya cash. Dan itu duit pribadi ya, bukan duit perusahaan gitu loh. Yang ini kurang kayak apa coba si Citri ini. Tapi ya Citri pakai kekayaannya itu bukan buat foya-foya, melainkan apa? Buat Cry dan juga ya buat mendirikan pasukan intelijen yang di awal sih kelihatannya ya demi tujuan Citri sendiri, yang padahal ya tujuan akhirnya buat apa? Buat Cry lagi. Dan apa lu pikir sumber kekayaan Citri dari jualan potion doang? Oh, enggak dong, karena ya Citri itu punya 3 sumber pendapatan. Ya buat di anime sama manga sih kayaknya baru 2 doang ya. Tapi kalau di novel, Citri atau lebih tepatnya Citri sama Cry itu bakal dapat sumber pendapatan dari perusahaan yang mereka dirikan. Yang mana dalam waktu singkat startup yang mereka dirikan itu udah jadi salah satu perusahaan terkaya di kerajaan, yang tanpa bantuan Citri itu mustahil. Karena ya Cry emang otak dari perusahaan gitu, yang ya ide-ide ngasilin berbagai produk gitu. Tapi yang mengelola keuangan perusahaan adalah Citri. Bahkan keuangan dari klan First Step dan juga party Grieving Soul juga Citri yang mengelola. Karena gimana ya, semua keuangan itu dikelola sama Citri. Yang bisa dibilang skill akuntansinya Citri itu udah menyamai para akuntan dari perusahaan-perusahaan raksasa. Karena ya coba lu pikir aja lah, Citri mengelola kekayaannya sendiri yang udah melebihi 1T, terus mengelola keuangan klannya, terus mengelola keuangan partinya, terus sekarang mengelola startup yang baru dia dirikan, yang kalau orang normal udah puyeng banget itu. Angka semua ya. Apalagi ini nggak dibantu kalkulator gitu-gitu lah ya, nggak ada komputer dan lain-lain. Wah, iya gila, ini pusing banget ya. Apalagi Citri juga punya keahlian leadership gitu, yang bisa nge-backup Cry waktu Cry lagi nggak ada. Dan itu juga didukung sama bakat actingnya yang udah dibuktikan waktu Citri nyusup ke perkumpulan alkemis dan penyihir gila tanpa ketahuan sama sekali. Bahkan
ya yang curiga aja nggak ada gitu loh, sampai-sampai Sitri dapat jabatan di sana. Dan ya dengan skill acting dan juga punya sedikit jiwa leadership, ya makanya Sitri ini bisa lah sesekali menggantikan Cray untuk tampil di depan publik. Dan Sitri itu punya mana dan regen mana yang di atas manusia normal lah. Karena sekitar 10 artefaknya Cray ya mananya bisa diisiin gitu loh sama Sitri. Tapi ya sayangnya Sitri itu nggak punya bakat dalam sihir sama kayak Lis gitu. Makanya ya Sitri nggak bisa pakai sihir sama sekali. Dan karena itulah kekuatan tempurnya Sitri jadi lemah banget. Secara fisik lemah, secara sihir juga lemah. Walaupun dia punya energi sihir dan regen energi sihir di atas manusia normal. Tapi ya itu ketutup sama familiar yang diciptakan Sitri. Yang nggak masuk akal semua sih familiarnya. Bahkan nggak ada satupun alkemis yang bisa membuat apa yang dibuat sama Sitri ini. Dan sejauh ini ada 4 familiar Sitri yang diketahui. Yang pertama, slime yang dia kasih ke Cray, yang mana ya slime itu punya level yang setara sama adventure kelas atas. Terus kedua ada Kill Kun ya, golem yang punya kemampuan menyerap material mana atau batu sihir dan punya kekuatan setara dengan adventure level 7. Terus ketiga ada Nomimono, si merah yang bisa jadi kecil dan bisa jadi gede juga. Yang sekarang ya Nomimono ini dipegang sama Cray, yang mana ya kekuatan dari Nomimono ini setara dengan adventure level 7. Dan terakhir familiar Sitri yang paling OP adalah Golem Akasa, yang kelihatannya sih ya udah hancur gitu loh pas arts pertama. Tapi nyatanya Sitri membuat ulang Golem Akasa dengan susunan dan program yang lebih baik. Dan kekuatan Golem Akasa itu setara dengan adventure level 8. Nah, member selanjutnya dari Grieving Souls adalah Lucia Roiger, adik tirinya Cray yang jelas-jelas jadi monster karena Cray. Soalnya ya dari awal Cray tahu nih Lucia ada bakat penyihir, makanya Cray mendidik Lucia. Bahkan ya setiap kali Lucia menciptakan sihir baru, Cray selalu ngasih koreksi kalau ada kesalahan atau ada suatu hal yang nggak perlu di mantra dan lingkaran sihirnya si Lucia ini. Dan sebenarnya ya itu belum cukup juga membuat Lucia jadi monster, karena yang benar-benar membuat Lucia jadi monster adalah Grimoire yang ditulis langsung sama Cray. Yang mana di dalam Grimoire itu berisi sihir-sihir nggak masuk akal semua yang ditulis sama Cray dengan menggabungkan pengetahuan dan juga hayalannya Cray. Dan tujuan awal Cray membuat Grimoire itu sebenarnya buat senang-senang aja gitu loh. Tapi ya kan, buku yang dia tulis itu benar-benar jadi Grimoire setelah Lucia pakai, yang dari situlah Lucia perlahan jadi monster. Ditambah Cray juga masukin Lucia ke akademi sihir paling ternama di kerajaan. Dan karena Lucia ini emang jenius dari lahir, ya dia bisa lulus dari akademi sihir dalam waktu singkat. Dan Lucia ya jadi terkenal sebagai salah satu penyihir terkuat di kerajaan gitu loh. Dan Cray nggak sadar kalau Lucia sekuat itu gara-gara dia gitu kan, yang terus mendorong Lucia jadi OP nggak ketulungan kayak gitu. Yang bahkan Lucia nggak perlu artefak sama sekali, karena ya Lucia sendiri bisa membuat artefak. Dan ya sihirnya Lucia juga udah sempurna gitu loh. Ditambah Lucia juga punya kapasitas mana dan regen mana 10 kali lipat dari penyihir jenius. Oke lah ya kalau 10 kali lipat dari manusia normal. Ini 10 kali lipat dari seorang jenius, itu gimana ceritanya? Dan itu bukan bawaan sejak lahir. Karena awalnya kapasitas dan regen mananya Lucia itu setara sama para jenius gitu loh. Cuma karena artefaknya Cray itu terus-terusan diisiin mana sama Lucia ya kan. Jadi Lucia itu disuruh untuk isiin artefaknya Cray terus-terusan, itu ya membuat kapasitas dan regen mana Lucia jadi nggak masuk akal kayak sekarang. Jadi ya secara nggak sadar sebenarnya Cray itu telah mengembangkan metode pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan regen mana seseorang. Yang mana metode pelatihan itu dipakai sama Lucia untuk melatih penyihir yang ada di klannya. Ya walaupun Lucia nggak ngajar secara langsung, tapi Lucia memerintahkan mereka buat artefak abang gua tolong lu isiin mananya ya, kalau lu mau jadi penyihir yang kuat kayak gua. Inti omongannya Lucia tuh kayak gitu. Nah, selain kapasitas dan regen mana yang nggak masuk akal, Lucia juga bisa segala macam jenis sihir tanpa terkecuali, mau yang elemen atau non-elemen. Tapi kalau ditanya, sihir terkuat yang dimiliki Lucia adalah sihir-sihir dari Grimoire yang ditulis sama Cray, yang diantaranya ada sihir transformasi yang bisa merubah orang lain jadi katak. Dan itu gak cuma satu orang ya, tapi juga bisa AOE yang ya kira-kira mirip kayak skill 2-nya Nana di ML lah ya. Cuma bedanya kalau Lucia itu merubah mereka jadi katak, kalau Nana kan jadi babi ya. Terus kedua ada sihir terbang, salah satu sihir tersulit sepanjang sejarah. Tapi ya karena metode pelatihan dari Cray yang ditulis di Grimoire-nya, Lucia ya bisa menguasai itu. Dan Lucia satu-satunya penyihir yang bisa menguasai itu. Terus ada sihir gravitasi yang juga salah satu sihir tersulit dalam sejarah yang bisa dikuasai Lucia karena Grimoire yang ditulis Cray.
Dan tingkatan sihir gravitasinya Lucia ada di level yang berbeda karena Lucia sampai bisa mengendalikan radiusnya dan kekuatan gravitasinya secara rinci. Dan di antara semua sihir elemen yang dikuasai Lucia, dia itu punya 3 elemen yang paling kuat, yaitu petir, air, dan es. Apalagi ya Lucia kan juga punya spirit contract yang berhubungan dengan air dan es. Dan sihir air sama sihir esnya Lucia itu sampai bisa ngancurin satu kerajaan karena Lucia bisa nge-spam Hailstorm atau hujan es yang radiusnya satu kerajaan, yang pasti dengan kekuatan sihir yang gak masuk akal juga. Jadi bukan kayak hujan es atau salju gitu lah, tapi kayak hujan meteor, cuma meteornya es. Nah itu lu bayangin ya, dia bisa nge-spam kayak gitu, itu kurang OP apa cok. Sedangkan sihir petirnya Lucia kira-kira ya mirip kayak ultinya Eudora lah di ML, yang bisa instant kill ke musuhnya gitu. Bedanya mau itu tank, mau itu assassin, mau itu tebel fighter, kayak apa kayak semuanya bisa kena instant kill sama sihir petirnya Lucia. Dan terakhir sihirnya Lucia itu adalah sihir transformasi rubah yang membuat Lucia jadi macam manusia rubah gitu dan meningkatkan segala macam statistiknya Lucia yang berhubungan dengan sihir. Jadi ya Lucia yang udah OP jadi makin OP lagi di mode rubahnya itu. Nah, korban selanjutnya dari penyiksaan Cray adalah Ansem Smart, kakak dari Liz dan juga Citri. Dan dia ini literally dapat penyiksaan dari Cray ya. Walaupun ya tujuan awalnya Cray cuma kayak ngasih tahu bakat dan keahlian Ansem aja, tapi ya dia malah merubah Ansem jadi monster yang mustahil mati di seri Nageki no Bore. Sampai-sampai ya si Ansem ini dapat julukan Immutable. Tapi Ansem nggak merasa nih kalau dia dapat siksaan. Orang-orang aja gitu loh yang bilang kayak gitu pas denger ceritanya Ansem. Karena ya Ansem merasa kalau dia bukan lagi disiksa kok, tapi lagi dibimbing nih sama Cray buat jadi lebih kuat gitu loh. Makanya ya setiap kali Ansem ketemu Cray, dia bakal pamer kekuatannya gitu loh di depan Cray, seolah pengen bilang kalau dia adalah murid terbaiknya Cray. Dan ya itu terkadang bikin teman partinya suka gedek sendiri gitu sama tindakan Ansem yang pamer begitu. Yang padahal mah emang bener ya, Ansem dalam tanda kutip ya murid terbaiknya Cray. Dan kalau lu lihat fisiknya Ansem kan dulu kecil banget tuh, terus pas dewasa malah jadi gede banget ya. Padahal Liz sama Citri kan gak kayak gitu. Dan itu bukan karena pertumbuhan Ansem yang gak masuk akal, atau bukan juga karena Ansem itu anak tiri gitu, tapi ya karena penyiksaan Cray ke Ansem yang secara tidak langsung menyuruh Ansem menyerap material mana atau batu sihir gitu yang secara terus menerus, dan itu merubah fisiknya Ansem secara total. Jadi ya material mana atau batu sihir kalau diserap bukan cuma ningkatin energi sihir doang, tapi juga bisa ningkatin kekuatan fisik seseorang kalau orang itu cocok. Contohnya kayak Ansem, dan kekuatan fisik yang dimiliki Ansem itu nggak masuk akal sama sekali karena Ansem bisa membunuh boss dungeon level 4 atau level 5 dalam satu kali serangan. Dan serangan boss dungeon level 6 ke bawah itu sama sekali nggak ngasih damage ke Ansem. Ditambah Ansem itu punya bakat jadi seorang healer. Ya walaupun Ansem itu nggak punya bakat jadi penyihir, tapi at least bakat jadi seorang healer itu jauh lebih langka ketimbang bakat penyihir. Dan setelah masuk Akademi Paladin dan meningkatkan bakat healernya itu, Ansem jadi bisa pakai healnya dengan bebas karena ya energi sihir yang dia punya itu kan tinggi banget berkat menyerap batu sihir. Dan di bayangan semua orang, oh Ansem punya fisik yang gede nih ya, pasti kecepatannya kurang dong. Tapi nyatanya tidak. Emang dia nggak secepat atau selincah Liz ya, tapi kecepatan dan kelincahannya Ansem itu ada di atas rata-rata setelah menerima penyiksaan dari Cray. Apalagi ya Ansem juga punya artefak yang berupa benteng yang bisa dirubah sesuka hatinya. Nah, korban selanjutnya dari Cray adalah Luke Skull. Skull gimana sih cara bacanya ya? Udah intinya ini ya Luke Skull dah. Dan dia itu adalah pelopor dari Grieving Soul karena ya dia yang mengajak Cray dan yang lainnya buat jadi seorang adventure. Dan gara-gara Luke ini ya nama Grieving Soul serta namanya Cray itu jadi terkenal banget di kerajaan karena ya di setiap tindakannya Luke dia bakal neriakin nama Cray yang bikin Cray malu sendiri gitu loh. Dan ya Luke emang bergerak sesuai dengan apa keinginannya Cray lah. Nah awalnya senjata Luke ini kan bukan pedang gitu loh, tapi pas Cray ngeliat Luke, Cray ngerasa kalau Luke kayaknya cocok nih pakai pedang. Makanya ya si Cray nyaranin Luke buat ganti senjatanya ke pedang. Dan semenjak itu Luke jadi seorang swordsman dan ya jatuh cinta sama pedang. Yang awalnya senjata Luke itu pedang beneran gitu loh, tapi diganti jadi pedang kayu gara-gara perintahnya Cray. Dan Luke merasa kalau perintahnya Cray itu macam wahyu dari Tuhan gitu loh. Yang padahal ya tujuan awalnya Cray ya kan nyuruh Luke ganti senjata biar Luke itu nggak main asal tebas dan asal nyerang orang aja. Tapi ya kan Luke yang ganti senjata itu malah merubah Luke jadi monster swordsman karena Luke bisa ngancurin
ngancurin pedang beneran pakai pedang kayu, terus nebas monster pakai pedang kayu, yang harus ya itu mustahil. Apalagi kekuatan fisiknya Luke mulai dari serangan, pertahanan, kecepatan, kelincahan, dan ketangkasannya udah OP banget dari awal. Tapi ya gara-gara Cray ini malah jadi makin OP lagi, karena pas kecil Cray pernah ngomong seorang swordsman bisa nahan bos dungeon, dan Luke nangkepnya, oh, seorang swordsman harus bisa solo boss dungeon nih. Ya, yang padahal maksud Cray bukan itu ya, cok ya. Dan gara-gara itu Luke menempa fisiknya sampai dia memenuhi harapannya Cray. Bahkan Luke sampai ke titik di mana dia merasa dirinya itu masih kurang kuat dan berlatih di bawah bimbingan swordsman. Tapi yang lebih parah, Cray itu pernah ngomong yang intinya kayak gini, dunia itu luas, banyak orang kuat dan teknik kuat di sana. Nah, Luke nangkepnya, oh, dia harus bisa ngalahin orang-orang itu dan mempelajari berbagai teknik itu. Makanya Luke berkelana ya demi ngalahin orang-orang itu dan mempelajari berbagai teknik. Tapi ya Luke nggak puas gitu loh sama itu semua. Sampai akhirnya dia menciptakan teknik pedangnya sendiri yang dibantu sama Cray juga. Yang akhirnya teknik yang diciptakan Luke dan Cray itu jadi salah satu teknik, dalam tanda kutip ya, teknik terkuat, dengan catatan ya orang yang mau belajar setidaknya harus satu tingkat lah di bawah si Luke ini. Karena ya kalau jauh banget, jomplang banget, nggak bakal bisa. Intinya ini teknik yang tidak masuk akal lah ya. Dan member terakhir dari Grieving Soul itu bukan Tino, bukan juga Eva, tapi Eliza, seorang bangsawan elf yang OP-nya nauzubillah. Dan ya, dia adalah member rahasia dari Grieving Soul, atau bisa dibilang member bayangan gitulah, yang bergerak dengan bebas. Dan ya nggak ada satupun orang yang tahu soal Eliza selain member utama Grieving Soul. Maksudnya nggak ada yang tahu Eliza itu member Grieving Soul ya, selain ya anggota Grieving Soul sendiri. Nah, awal Eliza bisa masuk ke Grieving Soul itu gara-gara diundang sama Cray sewaktu Cray dan partinya lagi quest di padang pasir gitu, dan mereka ketemu sama Eliza yang kelaparan. Dan setelah melakukan perjalanan dan melihat secara langsung kekuatan Eliza seperti apa, Cray tanpa ragu ya mengundang Eliza ke Grieving Soul itu buat jadi penggantinya Cray dalam menyelesaikan quest, biar Cray ini ya bisa fokus aja untuk mengembangkan klannya, terus membuat klannya itu jadi klan nomor 1, dan akhirnya ya Cray bisa pensiun. Nah, tadi kan gue bilang nih ya, kalau si Eliza ini OP banget, yang iya dia itu adalah member terkuat dari Grieving Soul. Dan gue ngomong begitu karena dia itu jenius di segala hal. Mau diplomat dan negosiasi dia sama kayak Cray, kemampuan alkemis sama kayak Citri, kecepatan sama kayak Liz, kelincahan sama kayak Luke, kekuatan fisik sama kayak Ansem, dan kekuatan sihir sama kayak Lucia. Ini kurang OP apa coba? Bahkan ya Cray bilang kalau Eliza itu bukan orang, melainkan pasukan berjalan. Nah, buat yang baca novelnya tapi nggak nangkep dengan baik, pasti bakal nanyain soal beberapa orang yang kayaknya masuk juga deh ke Grieving Soul. Contohnya kayak Eliza, yang seorang paladin. Ini bukan Eliza ya, ini beda orang nih. Nah, mereka itu yang menurut lu kayaknya masuk Grieving Soul, itu sebenarnya bukan masuk Grieving Soul, tapi Freaking Soul. Ya bisa dibilang ini parodi dari Grieving Soul lah ya, sama kayak Gintoki dan Kintoki. Nah, Grieving Soul ini ya ini nih, kita udah ngeliat Grieving Soul kayak gini. Nah, sedangkan Freaking Soul ini yang ini beda nih. Ini dua party yang berbeda gitu. Jadi ada parodi dari Grieving Soul di seri Nageki no Bore ini. Ya kira-kira kayak gitulah ya soal pembahasan Grieving Soul kali ini, yang mungkin lu ngerasa kayak ada yang kurang gitu kan. Dan ya emang bener, karena gua nggak masukin semuanya dan menjelaskan semuanya secara terperinci, terutama soal hubungannya Cray sama para betinanya, karena ya itu nanti bakal gue bahas di next konten aja pas membahas haremnya Cray, yang gue nggak bisa janji kapan uploadnya, tapi yang jelas ya secepatnya aja. Yang dibanding haremnya Haruka, gue lebih suka bahas haremnya Cray sih, soalnya haremnya Cray itu jauh lebih hidup gitu lah karakternya, sifatnya beragam, kayak lebih enak buat dianalisis gitu kan. BTW ya, lu gak usah nanyain lah soal Tino kenapa nggak masuk Grieving Soul ya. Jawabannya ya ada di Liz sama Citri yang tidak mengizinkan karena Tino jauh dari ekspektasinya Liz. Jadi ya kalau mau masuk Grieving Soul minimal ya punya kekuatan fisik setara Liz. Kalau kekuatan fisik, kalau kepintaran ya setara sama Citri. Dan itu mustahil gitu loh. Dan sebelum mengakhiri video ini ya, seperti biasa gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video sebelumnya. Yang pertama ada dari Ina Hafsah. Bang, berarti yang di episode 5 pas Cray mimpiin Slime Citri itu menghancurkan kota itu bakal kejadian ya? Enggak bakal kejadian karena ada langkah pencegahan dari Cray setelah mimpi itu. Jadi Cray itu biasanya mimpiin sesuatu hal-hal yang apa ya, jatuhnya kayak bencana alam, suatu tragedi. Nah, Cray berusaha sebisa mungkin untuk gimana sih caranya mencegah hal itu gitu loh. Karena beberapa kali ini kayak ada clue kalau wah
ini kayaknya bakal kejadian tuh. Dan ya Cry sebisa mungkin mencegah hal itu terjadi. Kayak gitu. Walaupun ya kita ngeliat tindakannya Cry kayak tindakan orang goblok aja sih sebenarnya. Kedua ada dari Saiful Alfian. Numpang tanya bang, kalau lanjutan dari versi manga chapter 50 ke versi LN volume berapa ya? Makasih. Ke volume 3. Iya volume 3, karena manganya itu baru sampai di volume 3. Jadi ya lu kalau mau baca sekitaran di volume 3 atau volume 4. Seingetku sih masih di volume 3 ya. Terus ketiga dari Epriansyah. Tapi Min, kalau dibanding sama sifat Cry di episode 2 sama 3, itu bertolak belakang dengan yang lo bahas di episode 2. Itu bukan keputusan dia yang bijak atau penilaian dia yang sempurna, tapi karena kesalahpahaman muridnya tentang dia, dan juga dia jadi pengecut di episode 3. Dia pas masuk goa monster bukan tingkat dewa aja buat dia takut, dan pas mereka mau kabur dari monster dia juga nggak tahu mau kemana. Dan lu bilang dia tahu akan mau kemana. Kalau menurut gue sih dia itu hoki aja dan kesalahpahaman sama kayak Bagi dari One Piece. Sebenarnya sih yang lu bilang nggak salah, tapi nggak benar juga. Karena dalam artian Cry itu tipe orang yang tidak mau melukai orang lain. Sepanjang gue baca novelnya nggak pernah sekalipun Cry itu melukai orang lain secara fisik. Secara mental iya, secara fisik nggak pernah. Satu kali pun nggak pernah melukai orang lain. Makanya Cry itu nggak pernah membeli artefak tipe serangan buat melukai orang lain, itu nggak pernah. Makanya balik lagi, Cry itu tidak mau orang lain terluka. Dan dikarenakan di posisi itu nggak ada yang bisa mengalahkan monster itu, jalan keluar satu-satunya bagi Cry ya kabur. Cry nggak pengen ada korban jiwa di situ. Sekalipun mereka maksa ngelawan, kemungkinan yang bakal selamat siapa? Cry doang, gitu loh. Dan Cry nggak mau itu kejadian. Bahkan orang yang udah menghina Cry gitu kan, adalah orang yang telah menghina Cry itu dibalas sama Cry dengan serangan mental, serangan psikologi. Nggak ada itu yang namanya serangan fisik, nggak ada. Jadi Cry itu tipe orang yang lebih mementingkan nyawa orang lain gitu loh, ketimbang sesuatu hal yang keberhasilan. Nah kayak gitu. Jadi dia ini kebalikan dari Liz. Kalau Liz bodo amat sama orang lain, yang penting ya hasilnya gimana. Nah kalau Cry itu lebih mementingkan nyawa orang lain ketimbang hasilnya, begitu. Dan terakhir dari Night Dragon. Bang, tolong jelasin kenapa teman masa kecil Cry menahan untuk tidak keluar dari grup. Maksudnya? Oh, Bang tolong jelasin kenapa teman masa kecil Cry menahan Cry untuk tidak keluar dari grup. Pas mau keluar juga tetap ditahan. Ya jawabannya ada di pembahasan kali ini, yang dimana Cry yang telah membuat mereka semua menjadi monster, Cry yang telah membuat mereka semua jadi kuat, walaupun ya secara tidak langsung, dan Cry nggak sadar sama hal itu. Makanya ditahan. Ya ibarat lu ketemu seorang sahabat sejati lu yang telah membimbing lu dari nol gitu kan, telah nemenin lu dari nol, apa lo bakal kayak putus kontak gitu sama sahabat lo itu? Enggak kan? Enggak mau kan? Karena ya dia udah pernah nemenin lo. Ya kayak gitu kira-kira. Dan ya itu aja buat beberapa komen sebelumnya. Yang kalau lo juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo lupa, lo juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.